pecinta buku. Nah, juga buat yang belum menulis kali ya gitu. Boleh dong gitu sesekali kita juga apa ya memberikan ide kita. Kita juga menginspirasi. Saya percaya dalam setiap kehidupan kita mampu menginspirasi orang di sekeliling kita. Entah itu lewat perkataan dan kita boleh tuangkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu mungkin kata sambutan dari saya. Silakan berkarya terus-menerus. Salam literasi, semangat tetap. Sip. Terima kasih Kak Kiki. Terima kasih Pena Ananda yang luar biasa. Salam literasi, Kak. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Yuliana Sidarta Hanza selaku Ketua Reading Aloud Surabaya. Sebelum memasuki acara selanjutnya pada pagi hari ini, yakni kita sudah mulai memasuki acara inti, sebelumnya perkenalkan saya Helin Kusmawardani selaku moderator acara peluncuran e-book Cerita-Cerita Merdeka pada pagi hari ini akan memandu seluruh hadirin untuk dapat mengikuti acara pagi hari ini dengan lancar. Baik, acara selanjutnya adalah testimoni penulis. Tapi sebelum memasuki acara tersebut, kami menghimbau kepada seluruh hadirin penulis, kepada seluruh hadirin untuk memberikan atau menuliskan atau juga mengetikkan pertanyaan, saran, ataupun masukan pada kolom chat yang ada di aplikasi Zoom. Saya ingatkan lagi, kepada seluruh hadirin, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan, boleh saran, ataupun masukan pada kolom chat. Nah, selanjutnya, kepada beberapa penanya terpilih nanti akan berkesempatan untuk dijawab pertanyaannya pada sesi dialog langsung oleh penulis. Dan tak lupa ada hadiah spesial yang akan diberikan pada pagi hari ini berupa e-book secara gratis yang akan kita luncurkan pada pagi hari ini hanya untuk 3 orang penanya. Jadi untuk ayah-ayah dan bunda-bunda di rumah dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, saran ataupun masukan pada kolom chat. Kepada panitia, boleh nih dikasih format penulisannya? Mohon dibantu ya. Oke. Sebelum kita masuki sesi testimoni lagi, nah ini ada informasi penting lainnya yang harus dan wajib banget buat disimak oleh para hadirin sekalian. Tapi di sini Kak Helin nggak akan menyampaikannya secara sendiri nih. Kak Helin bakal ditemani oleh teman lainnya, namanya Kak Shilda. Kak Shilda, boleh dong open mic? Halo Kak. Halo Kak Shilda, selamat pagi. Pagi. Oke, nah Kak Shilda, dengar-dengar nih ada informasi penting lainnya yang mau disampaikan. Apa nih? Udah kepo nih. Oke Kak Helin. Ada info dari Pena Ananda Club akan mengadakan kelas Canva. Sebenarnya ada 6 kelas nih yang akan diadakan. Tapi untuk sesi ini, saya akan menginfokan 3 kelas dulu deh. Gimana Kak Helin? Boleh Kak Shilda, silahkan diinfokan. Oke, izin share screen ya Kak Helin? Siap, silahkan Kak Shilda. Oke. Nah, baik. Kelas pertama, ini ada kelas My Brush Pen Canva Class. Jadi ini bisa untuk anak-anak dan umum. Diadakan pada tanggal 9 sampai 16 Oktober. Nah, kelas yang kedua dan kelas yang ketiga ini khusus untuk anak-anak. Jadi ibu, bapak, teman-teman sekalian yang punya anak, cucu, keponakan, sepupu, tetangga juga boleh untuk mengikuti kelas yang kedua dan ketiga ini. Peserta yang diizinkan untuk mengikuti kelas yang kedua dan ketiga ini sekitar umur 7 sampai 15 tahun. Nama kelas yang akan diadakan pada tanggal
17 sampai 23 Oktober ini My Schedule. Dan untuk acara yang ketiga itu My Digital Craft yang akan diadakan tanggal 23 sampai 28 Oktober. Nah, untuk materi yang akan disampaikan di per kelasnya pasti menarik untuk disimak dan diikuti. Jadi jangan lupa untuk segera mendaftar ya untuk informasi selanjutnya, dan investasi yang harus diberikan nanti akan di-share ke grup WA. Gitu Kak Helin. Wih, keren nih Kak Shilda. Jadi total yang disampaikan Kak Shilda pagi ini ada 3 kelas ya Kak Shilda, benar ya? Iya. Oke, siap. Oh, Kak Shilda boleh di-play 1 kali lagi dong, mulai dari kelas yang pertama tadi. Oke, nih kelasnya. Kelas My Brunswick. Oke, ini untuk yang kepada seluruh hadirin, boleh nih lihat untuk layarnya. Laju sadar memastikan kondisi jujur. Moderamu. Dan untuk yang ketiga. Sudah Kak Helin ini? Oke, terima kasih Kak Shilda. Nah, teman-teman, itu tadi informasi yang harus dan wajib banget didengarkan karena kita mau mengadakan lagi kelas-kelas Canva ya Kak Shilda, benar ya? Iya, benar Kak Helin. Oke, dan pastinya ini sangat bermanfaat banget nih buat ayah-ayah maupun bunda-bunda atau mungkin mau mengajak anak-anak sekalian. Boleh banget nih untuk mendaftar kelas-kelas Canva yang akan diselenggarakan. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan sampaikan pada WhatsApp group. Jadi, harap dipendam ya rasa penasaran lebih dalam lagi. Tenang, kita nanti akan jawab semua pertanyaan terkait kelas ini pada WhatsApp group. Oke? Terima kasih Kak Shilda sudah menemani Kak Helin pada pagi hari ini. Iya Kak Hel, sama-sama. Oke. Nah, tanpa menunggu lama lagi, saya yakin ini udah kepo kok testimoninya belum dimulai lagi ya. Oke, marilah kita memasuki sesi testimoni penulis yang akan diwakilkan oleh 3 orang penulis cerita-cerita merdeka. Yang pertama nanti yang akan bergabung adalah Kak Agni Rahadianti, yang kedua ada Kak Christine Oscar, dan yang ketiga ada Kak Isna Hanifah. Itu yang terpilih. Agni maca nomor 1 mungkin. Oke, kepada Kak Agni Rahadianti sebagai penulis yang mewakilkan pertama kali ini untuk memberikan testimoni, waktu dan tempat disilahkan. Monggo Kak Agni. Terima kasih Kak Helin. Selamat pagi semuanya, kakak-kakak, bapak ibu, ayah bunda, adik-adik. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali pagi ini boleh bergabung dengan teman-teman semua di peluncuran e-book Cerita-Cerita Merdeka. Khususnya untuk teman-teman penulis ya. Senang sekali saya bisa berada di sini. Perkenalkan, saya Agni, salam kenal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya ibu dari seorang putra berusia 12 tahun. Dan pada pagi hari ini, terima kasih sudah boleh memberikan testimoni ya sebagai penulis di Cerita-Cerita Merdeka. Baik, ketika diminta memberikan testimoni tentang proses yang saya jalani di kelas menulis cerita anak dengan Canva yang diselenggarakan oleh Retail Surabaya dan juga dari Pena Ananda, satu kata yang muncul adalah inspiratif. Kenapa? Karena bagi saya pribadi, kelas ini memampukan saya dari yang awalnya belum pernah sama sekali menulis cerita anak,
menjadi bisa menulis cerita anak plus ilustrasinya pula gitu ya. Itu sesuatu yang di luar dugaan saya. Sudah nulis plus bikin gambarnya juga gitu ya untuk ilustrasi cerita anaknya. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Nah, bagaimana kelas ini bisa menginspirasi? Bagi saya ada dua hal, yaitu dari sisi proses, kemudian juga dari sisi lingkungan pembelajar di dalamnya. Ketika kita bicara tentang proses, bagi saya kelas menulis Canva ini yang saya ikuti ini itu benar-benar membantu saya untuk menulis secara bertahap dengan tahap-tahapannya yang diajarkan secara detail. Demikian juga memberi kesempatan untuk kita berpraktek sampai hasil akhirnya adalah munculnya sebuah karya. Saya masih ingat betul bagaimana di awal pelatihan itu kita dimotivasi lagi tentang apa sih pentingnya menulis cerita anak gitu ya. Apa sih betapa mulianya begitu ya menulis cerita anak. Karena bagi saya sendiri yang belum pernah menulis cerita anak ini, kalau menulis itu bagi saya kan semacam me time gitu ya, atau kegiatan self healing saya gitu ya. Jadi benar-benar saya menuangkan ide-ide yang hanya pemikiran saya saja. Tetapi ketika kita menulis cerita anak itu benar-benar kita harus berpikir bagaimana cerita yang kita tulis itu bisa menginspirasi anak-anak untuk bisa berbuat kebaikan gitu ya, dan memberikan dampak positif untuk kehidupan mereka selanjutnya. Sungguh luar biasa. Dan ketika kemarin saya menulis sebuah cerita, Bapak Ibu teman-teman semua, judulnya Rujak Yaya begitu ya. Tema yang saya angkat ini sebenarnya adalah tentang partisipasi anak gitu ya. Jadi pesannya adalah bagaimana supaya anak-anak ini tetap semangat meskipun mereka mungkin secara usia belum dewasa, tapi mereka bisa loh berkontribusi dalam ruang publik gitu ya. Dan di sisi lain orang-orang dewasa pun harapannya juga bisa memberikan akses ke anak-anak ini untuk berpartisipasi. Nah, apakah mudah menulisnya? Oh, tentu tidak gitu ya. Tapi saya bersyukur saya bisa melewatinya. Bagaimana tadi ya, karena dengan dalam prosesnya dari tahap-tahap itu benar-benar dibantu. Bagaimana mulai dari awal tentang dikenalkan tentang Canva, tentang bagaimana gambar itu bisa menguatkan cerita kita untuk anak-anak khususnya ya. Bagaimana kita pemilihan tema, kemudian menentukan judul, bagaimana kita menentukan tokoh, mengembangkan tokoh itu dari sisi karakternya, kemudian bagaimana alur itu kita bangun, mulai dari awal, tengah, hingga akhir, temanya kita pastikan sampai finishing akhirnya begitu ya. Desain Canva-nya pun juga bisa sangat mendukung. Itu sangat membantu saya untuk bisa akhirnya menyelesaikan tulisan Rujak Yaya ini. Dan yang sangat membantu juga adalah komunitas pembelajar di dalamnya. Bagaimana saya sangat terinspirasi dengan mentor saya, pelatih kami, Kak Kiki, kemudian juga teman-teman semua penulis, bagaimana Kak Kiki dengan penuh kesabaran ya memotivasi kami, benar-benar memberikan inspirasi dari pengalaman beliau yang memang sudah sangat luar biasa ya, dengan jam terbang yang sudah sangat tinggi di kegiatan penulisan anak, juga dengan pengalaman-pengalaman beliau yang sungguh luar biasa dan detail-detail pendampingan dari setiap tahap penulisan cerita ini. Demikian juga dengan teman-teman penulis semuanya yang luar biasa, dengan kesibukan dan latar belakang kami masing-masing. Kalau saya ingat bagaimana grup kami itu selalu ramai ya teman-teman ya, kadang malam gitu ya baru komentar atau diskusi, nanti dibalasnya waktu subuh gitu ya. Benar-benar suasana lingkungan pembelajar yang sangat mendukung dan membantu saya untuk bisa akhirnya menyelesaikan karya ini, dan membuat saya juga semakin semangat karena melihat bagaimana teman-teman semua dengan tema ide-ide temanya, bagaimana gambar-gambar ilustrasi itu dilahirkan, sungguh memberikan inspirasi untuk saya juga bisa memberikan yang terbaik. Dan akhirnya saya berharap cerita-cerita merdeka yang kami luncurkan ini boleh menjadi inspirasi untuk semakin banyak orang tua, juga teman-teman muda untuk bisa ikut kelas pelatihan nulis seperti ini, sehingga akan lebih banyak lahir sumber-sumber bacaan untuk anak-anak kita, dimulai dari keluarga masing-masing. Harapan kedepannya lagi adalah ketika anak-anak kita semakin sering melihat orang-orang di sekitarnya menulis, kita berharapnya juga nantinya mereka akan akhirnya juga menulis cerita-cerita mereka sendiri gitu ya, anak-anak ini, untuk semakin banyak lagi bahan bacaan yang bisa diperoleh oleh anak-anak kita semuanya.
Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Ritual Surabaya yang sudah memfasilitasi, teman-teman Pena Ananda, Kak Kiki, secara khusus, juga teman-teman penulis semuanya yang luar biasa, keluarga saya, suami, anak, keluarga besar, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih sudah mendukung kami semua dan sudah mendukung literasi Indonesia. Maju terus literasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kak Helin, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Agni atas pemaparan testimoninya. Waduh, saya juga sangat terinspirasi sekali jadinya. Jadi di kelas menulis Canva kemarin, dari mulai Kak Agni nggak kepikiran buat nantinya bisa menulis cerita anak, terus dengan bimbingan dari para mentor dan juga kondisi teman-teman yang partisipan memang mendukung, jadinya Kak Agni bisa menulis dan menyelesaikan cerita anak beserta ilustrasinya. Wih, keren banget nih testimoninya. Jadi buat teman-teman, monggo ya, nanti bisa langsung daftar kelasnya. Oke, selanjutnya testimonial yang kedua akan disampaikan langsung nih oleh Kak Isna. Kak Isna, boleh open mic? Oke, Kak Isna, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Kak Helin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isna Hanifah. Saya di sini sebagai salah satu penulis. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bergabung menjadi penulisnya ya, salah satu penulis dari e-book Cerita-Cerita Merdeka ini. Sebelumnya Kak Helin, saya mau izin share screen ya. Boleh Kak, silahkan. Monggo. Sudah jadi co-host ya ini Kak? Udah, saya coba ya. Oke, siap. Ditunggu Kak. Oh. Sepertinya share screen-nya agak ini. Ya, sebelumnya saya mau ini share screen tentang cover tulisan yang saya tulis gitu ya. Jadi ini sepertinya ada kendala, nggak apa-apa Kak. Jadinya nggak usah di share screen. Oh ini ada Google Chrome. Apakah bisa? Oh bisa ya. Ya tadi emang slide-nya baru saya buat, jadi belum sempat serahkan ke panitia. Ya, jadi alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk gabung nih di kelasnya Kak Kiki. Jadi waktu itu tuh motivasi saya mengikuti kelas menulis ini karena saya kan punya anak kecil 2 tahun gitu ya. Nah, itu saya suka membuat seperti rekaman ceritanya, pengalaman anak saya, misalnya kayak cerita-cerita harian gitu, saya suka bikinin bukunya supaya anak itu teringat memorinya. Oh ya, kemarin saya habis jalan-jalan ke sini. Nah, saya suka bikin buku ceritanya gitu. Jadi based on pengalaman gitu. Nah, untuk ilustrasinya saya masih kesulitan waktu itu karena belum nggak bisa gambar kan. Maksudnya gambarnya itu masih terbatas gitu, yang nggak bisa detail banget. Nah, ketika saya lihat ya di Ritual Surabaya berkolaborasi sama Kak Kiki ya dari Pena Ananda ini, saya langsung tertarik sekali gitu karena wah ternyata Canva bisa bagus banget gitu ya ilustrasinya ya, karena kalau saya buka Canva tuh kayaknya mentok gitu. Ternyata pas Kak Kiki hari pertama Kak Kiki kenalkan, wah ini kita belajar dulu step by step gitu ya, kita belajar membuat background-nya bagaimana, membuat tokohnya seperti apa, rancangannya, dan detail sekali ya Kak Kiki itu menjelaskan. Saya jadi bahagia sekali gitu, kayak menemukan ini loh yang saya cari gitu. Kemudian setelah itu saya langsung praktekkan lagi otak-otik sendiri, jadinya saya bisa membuat buku cerita anak untuk anak saya sendiri dengan lebih menarik gitu ya, dan itu sangat membuat hati saya punya kepuasan tersendiri. Terlebih lagi karya yang dibuat di kelas menulis ini dijadikan buku sama Kak Kiki gitu, itu wah apresiasinya bagus banget. Ini kan karya kami, hampir semuanya mungkin karya pertama gitu ya. Jadi
sangat diapresiasi sekali gitu, karyanya langsung diterbitkan gitu, diuruskan ISBN-nya, kemudian dibuat e-book-nya gitu ya. Tadinya kita mungkin ceritanya misalnya hanya sedikit ya, kalau anak-anak kan cuma 5 halaman gitu ya. Nah, ketika disatukan jadi 100 halaman itu kan wow banget gitu. Ini juga membuat mimpi saya sebagai dulu pengen banget jadi penulis gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan mengikuti kelas ini selangkah lebih maju gitu. Alhamdulillah udah ada buku yang diterbitkan. Terima kasih banyak untuk Kak Kiki, Kak Jules ya yang sudah memberikan ruang bagi orang tua yang ingin berkreasi, berkarya untuk anak bangsa gitu ya, karya-karyanya. Nah, yang saya suka juga dari buku ini adalah cerita dari penulisnya itu beragam dari suku bangsanya ya. Ada orang Surabaya, ada Kak, karena dari komunitas Read Aloud Surabaya kan, so ada Kak Agni tadi ya dari Sidoarjo gitu ya, ada yang dari Jakarta dan ada yang Madura kayak kalau nggak salah. Terus ada saya dari Jakarta, terus sekarang lagi tinggal di Depok. Itu membuat warna tersendiri gitu di setiap cerita anak dan bisa memberikan inspirasi tersendiri buat anak-anak yang bacanya. Jadi saya juga di sini belajar bagaimana sih membuat cerita anak yang menginspirasi buat anak-anak gitu seusianya. Jadi membuat ada konfliknya, konflik-konflik sederhana, kemudian bagaimana anak-anak itu memecahkan konfliknya sendiri gitu ya. Jadi bagi anak-anak yang membacanya, insya Allah bisa memetik hikmah atau inspirasi, ya, mendapatkan inspirasi dari setiap cerita yang ada di buku ini, yang ada di e-book ini. Gitu. Harapan saya untuk kedepannya semoga ya makin banyak lagi kelas menulis ini Kak Kiki untuk banyak orang tua, untuk anak-anak gitu ya, karena supaya menumbuhkan minat menulis anak gitu ya, karena saya yakin setiap orang itu punya ide di kepalanya masing-masing, tapi tidak bisa menuangkannya, butuh mentor, butuh kelas seperti ini yang step by step gitu ya. Dan alhamdulillah tuh walaupun kami pengalaman pertama, tapi Kak Kiki menjelaskannya tuh dengan sabar, dengan ya sabar banget deh, step by step gitu ya. Terus memberikan masukan, penjelasan yang kita sampai paham gitu. Kalaupun nggak paham, mungkin kita bisa tanyakan lagi dan Kak Kiki dengan sabar menjawabnya. Ya, terima kasih banyak Kak Kiki untuk bimbingannya. Terus dan juga saya berharap ini e-booknya bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, bisa memetik hikmah di balik kisah dari setiap cerita masing-masing. Nah, untuk promo, saya kan di sini bercerita tentang Mili ingin study tour ke Yogyakarta. Judulnya Mili ingin study tour ke Yogyakarta. Nah, kalau anak-anak itu kan mimpinya sederhana ya, dia cuma pengen ikut study tour aja sama kayak teman-temannya gitu. Nah, ini saya ambil inspirasi dari situ. Tapi ternyata Mili ini untuk ke Yogyakarta ikut study tour itu sesuatu mimpi buat dia gitu. Hanya mimpi karena sulit, karena kondisinya dia tidak mendukung. Nah, di cerita ini juga dikisahkan bagaimana Mili berjuang untuk menggapai mimpi sederhananya itu gitu. Dan semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi pembacanya, bagi anak-anak ya yang membacanya. Jadi ketika dia memiliki kendala-kendala dalam hidupnya gitu ya, ketika dia membaca buku dia punya inspirasi nih, punya ide bagaimana cara memecahkan masalah dalam hidupnya gitu. Terus juga saya juga suka sama cerita-cerita kakak-kakak yang lain, seperti ada yang mimpi mengikuti lomba gitu kan. Kalau anak-anak kan sukanya ikutan lomba, terus dan juga belajar mengalami kekecewaan, belajar bagaimana menerima kekalahan, karena untuk menumbuhkan nasionalisme itu dia nggak hanya di medan perang gitu ya, tapi juga dari sikap beraninya, tolong menolongnya, berjiwa besarnya, menerima kekalahan mungkin atau kekecewaan akan misalnya keinginannya tidak terpenuhi. Nah di sini tuh semua udah lengkap gitu ya Kak Kiki. Dan semuanya, jadi insya Allah buku ini, e-book ini memiliki inspirasi tersendiri ya bagi setiap anak-anak ataupun orang tua yang membacanya. Ya sekian, saya kira sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak penulis yang sudah bekerja keras memberikan inspirasi buat anak-anak. Terima kasih buat Kak Kiki dan Read Aloud Surabaya yang telah
mewujudkan mimpi kita nih, Ibu kita akhirnya terbit gitu. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Isna. Wah, Terima kasih, keren Kak banget nih Helin. pengalamannya. Aduh, saya yakin nih Kak Isna, buku dan hasil karyanya dari Kak Isna juga seluruh teman-teman penulis akan sangat bermanfaat untuk anak-anak di luar sana. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa memang anak-anak itu membutuhkan sumber-sumber bacaan maupun gambar sekeren yang dibuat oleh kakak-kakak penulis dengan Canva. Oke, nah untuk teman-teman, para hadirin, saya ingatkan sekali lagi, silahkan yang belum menulis pertanyaan, langsung tulis di kolom chat ya. Oke, karena masih ada waktu nih, sambil kita menunggu testimonial yang ketiga. Oke, masuki testimonial yang ketiga, ini akan disampaikan langsung oleh Kak Febri. Boleh nih Kak Febri, open mic-nya. Ya, sudah. Oke, Kak Febri, waktu dan tempat Oke, disilahkan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah semua bisa mengikuti peluncuran e-book cerita-cerita merdeka dengan keadaan sehat ya. Di waktu masa pandemi kita harus tetap sehat, jaga imun. Salah satunya saya menjaga imun itu berdiam diri di rumah dengan cara apa ya? Biar bermanfaat gitu. Ternyata alhamdulillah Read Aloud Surabaya ngasih sesuatu yang membuat saya itu ini nih caranya nih biar imun tetap ada gitu ya. Biar bermanfaat juga buat semuanya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan testimoni. Perkenalkan, nama saya Febri. Profesi saya sebenarnya adalah seorang bidan. Saya bekerja di sebuah klinik. Kemudian saya mencoba untuk mencari kesibukan dari profesi saya, yaitu dengan mendongeng. Sebenarnya saya tuh suka sekali dengan mendongeng gitu kan. Kemudian bagaimana ya caranya saya mempunyai ciri khas mendongeng. Nah, kebetulan alhamdulillahnya Read Aloud Surabaya ngasih tahu nih cara simpelnya yang bekerja sama dengan Pena Ananda, cara simpel memberikan cerita nuansa baru bagaimana kita mendongeng kepada anak-anak dengan memberikan gambar-gambar yang lucu ya. Saya nggak bisa tuh menggambar sendiri, sebenarnya bisa, cuman kok nggak pede gitu ya. Alhamdulillahnya dengan cara belajar di sini, saya juga sangat senang sekali ya belajar menulis, menata kalimat per kalimat gitu kan, dengan dimentori Kak Kiki yang luar biasa sabarnya, bener dari Kak penulis yang lain itu, waduh sabar banget walaupun beliau sedang ada sakit, pernah beberapa kali lagi sakit, ya Allah luar biasa masih tetap menyempatkan diri untuk membalas satu persatu kesulitan dari penulis-penulisnya. Wah, terima kasih banget Kak Jus, Kak Kiki yang sudah memberikan wadah buat kita semua. Semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak di Indonesia, karena bacaan untuk anak-anak itu ternyata kalau saya cari tahu itu nggak semuanya baik ya. Maaf sebelumnya. Bukunya, beberapa buku yang menurut saya kurang pas buat anak-anak. Jadi dengan adanya ini, semoga para penulis-penulis baru bisa memunculkan, menumbuhkan
cerita-cerita yang pas buat anak sesuai umurnya. Nah, ini kemarin juga Kak Cut, Kak Kiki juga ya memberikan ilmu yang dimana untuk anak umur sekian itu bahasanya seperti ini, anak umur sekian itu bahasanya seperti ini, ceritanya yang seperti ini. Itu yang membuat saya, oh ya, umur sekian itu nggak cocok nih kalau kasih cerita seperti ini. Oh ya. Jadi banyak banget ilmu yang saya dapatkan. Mungkin peserta yang lain nggak rugi untuk ikutan loh. Jadi mau promo lagi nih. Jadi kepinginan ikut lagi gitu. Oke, dari saya begitu. Dan saya sangat senang sekali bertemu dengan penulis-penulis yang lain dari berbagai kota. Wah, luar biasa sekali ceritanya, menarik sekali. Dan luar biasa banget, imajinatif sekali dan inspiratif sekali buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Helin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Febri atas cerita yang luar biasanya. Waduh, ternyata ya niat awal yang bermula dari mengisi waktu luang, jadinya menghasilkan karya yang luar biasa. Aduh, pastinya ini sama seperti testimonial penulis-penulis lainnya, saya yakin buku-buku yang diciptakan di cerita-cerita Merdeka kali ini akan sangat bermanfaat untuk anak-anak di luar sana. Terlebih tadi tambahannya dari Kak Febri yang juga sangat luar biasa, di mana setelah mengikuti kelas menulis, jadi bisa nih, jadi tahu caranya memfilter cerita-cerita yang memang sesuai untuk rentang usia anak. Nah, ini penting banget. Terima kasih untuk kakak-kakak penulis yang sudah mewakilkan dari keseluruhan penulis kita pada pagi hari ini. Memasuki acara selanjutnya, yakni dialog interaktif. Dan panitia sudah memilihkan 3 pertanyaan dan juga nanti akan dijawab oleh penulis ataupun maksud saya oleh penulis yang barusan menjelaskan testimonial ataupun nanti penulis-penulis yang lain ataupun mentor-mentor yang mau turut menjawab, saya persilahkan. Asalkan kita jaga kekondisifan Zoom meeting kali ini. Oke, sebentar ya. Ini saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Oke. Oke, ini pertanyaan yang pertama saya bacakan. Hai Mbak Rere, salam dari Merauke, Papua. Ini peserta kita pada pagi hari ini jauh-jauh ya ternyata dari Sabang sampai Merauke. Saya tertarik untuk ikut kelas menulis Canva. Apakah dari Papua boleh? Karena di sini kayaknya belum ada deh kelas-kelas menulis cerita anak. Saya berharap dengan saya belajar menulis cerita anak bisa memberi warna baru untuk membuka ruang read aloud di Merauke, Papua. Mbak Rere atau Mbak Agni ya, dari Kak Happy. Oke, semoga selalu happy ya ini Kak Happy. Oke, untuk penulis mungkin boleh nih menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Happy dari Merauke, Papua. Mungkin pertama-tama boleh nih kita mulai dari Kak Agni ya. Mungkin Kak Agni boleh open mic lagi. Iya, terima kasih Kak Helin. Hai Kak Happy. Sama-sama. Senang ya bisa ketemu lagi ya. Kak Happy ini teman lama ya, yang dulu tinggal sama-sama di Surabaya, pernah kerja sama-sama, sekarang juga masih tetap kontak gitu ya. Semoga sehat-sehat ya Kak Happy. Ya, secara khusus saya sangat mendukung ya yang sudah disampaikan oleh Kak Happy tadi, karena kalau menurut saya pribadi sekarang ini semuanya sudah tidak terbatas geografis begitu ya. Seperti kemarin ini ya teman-teman semuanya, kelas menulis cerita anak dengan Canva yang saya ikuti kemarin ini, pesertanya tadi juga sudah disampaikan dari mana-mana gitu ya, berbagai macam. Ayo Kak Happy juga teman-teman yang lain, ini tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa kesempatan untuk kelas-kelas
menulis cerita anak, ayo silahkan join aja. Semoga waktunya cocok. Kalau dari saya sih pasti oke gitu ya, karena tidak hanya pengalaman berbagi ilmu saja, tapi yang paling penting juga hasil akhirnya gitu ya. Ada karya juga yang kita hasilkan gitu ya untuk anak-anak kita dan juga untuk anak-anak secara umum. Kalau untuk read aloud, saya kurang tahu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu, mungkin Kak Jules atau yang lain-lain. Kalaupun belum ada di Papua, ayo Kak Happy bisa dirintis gitu ya mungkin ya Kak Jules ya, untuk karena sudah pasti banyak yang punya pemikiran yang sama ya seperti Kak Happy dan teman-teman semuanya untuk memajukan literasi Indonesia. Itu ya, semangat terus Kak Happy untuk ayo mulai banyak lagi menulis buat anak-anak. Thank you. Kak Eden, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Agni. Itu tadi ya. Aduh, ini sekalian dapat undangan buat ikutan kelas menulis lagi. Oke. Nah, mungkin dari kakak-kakak penulis yang lain mau nih menambahkan jawaban. Boleh, saya tunggu. Mungkin dari Bunda Kiki yang tadi sudah disebut banyak sekali ya. Mungkin mau menambahkan jawaban. Atau dari Ketua Reading Aloud Surabaya, Kak Yuliana Sidarta Hanza, mungkin mau menambahkan jawaban? Silakan Kak Jules. Makasih Kak Kiki dan Kak Helin untuk kesempatannya. Untuk Kak Happy, kalau mau memulai ya, merintis, menginisiasi read aloud juga boleh di Papua gitu ya, dengan senang hati. Memang tujuannya read aloud itu untuk menyebarluaskan gitu ya, membacakan nyari ini supaya anak-anak itu cinta buku gitu ya, bukan kita mengajar membaca, tapi kita mau mengajak anak-anak untuk mencintai buku. Jadi nggak apa-apa, boleh-boleh saja Kak Happy, jikalau berkenan juga boleh menghubungi saya gitu, tanya-tanya atau gimana, nggak apa-apa, saya dengan sukacita membagikan apa yang saya tahu gitu. Terima kasih, bisa ikut TOT kali ya, Training of Trainer Read Aloud gitu. Terima kasih. Silakan Kak Kiki, Kak Helin. Oke, terima kasih Kak. Nah ini Kak Kiki mau nambah jawaban mungkin? Cukup sekali. Oke, mungkin ada penulis lain yang mau menambahkan jawaban, saya persilahkan. Oke, sepertinya belum ada. Ini saya bacakan pertanyaan terpilih kedua. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Aci dari Tangerang Selatan. Waduh, ingat namanya jadi lapar nih saya. Mau tanya dong Kak, berdasarkan pengalaman, apa yang membuat anak yang sudah membaca menjadi tertarik pada pandangan pertama saat melihat cover buku cerita, judulnya ataupun gambarnya? Waduh, ini kayak cinta pada pandangan pertama ya ini. Oke, mungkin dari testimoni, maksud saya dari penulis tadi, mau menambahkan jawaban atau mungkin dari kakak-kakak yang lain, dari mentor ataupun penulis yang lain, monggo. Silahkan langsung open mic dan menyebutkan kakak siapa dan langsung berikan jawaban. Saya boleh bantu jawab, Kak? Boleh banget dong, Kak. Silakan. Saya coba jawab ya dari pertanyaan Aci dari Tangerang ya. Yang membuat anak itu udah bisa membaca ya, karena ini juga 9+ ya, usia 9+ menjadi tertarik pada buku itu ya. Jadi kalau usia 9+ ini, karena kalau anak-anak itu kan visual ya, dia sangat tertarik sama gambar gitu ya, masih tertarik, minatnya tinggi sekali gitu terhadap gambar, makanya dia suka nonton gitu ya, nonton kartun. Nah kalau misalnya di buku pun dia juga pasti melihat dari warnanya, bahkan warna kesukaannya dia pun juga bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu ya misalkan, atau juga tokoh-tokoh yang menarik hatinya gitu melihat. Memang pertama pasti kebanyakan gitu ya, kalau saya lihat anak-anak itu sukanya dari gambarnya.
Nah, untuk usia 9 tahun ini, kemarin itu bimbingannya Kak Kiki itu memang kita meminimalisir ilustrasinya tidak seperti picture book untuk anak-anak usia 5 tahun ke bawah gitu ya, karena setiap lembar ada ilustrasinya, seperti itu ya. Untuk melatih anak itu ya daya bacanya jadi lebih kuat gitu. Jadi dia fokus pada bacaannya saja, karena untuk di usia 9 tahun ini ada konfliknya, ada tokoh-tokohnya yang lebih kompleks gitu ya, terus ada juga pemecahan masalahnya gitu. Nah, kemudian nah, untuk menumbuhkan minat baca itu juga perlu sekali bimbingan dari orang tuanya. Walaupun usia sudah 9 tahun gitu ya, masih perlu ada bimbingan orang tuanya gitu ya, seperti read aloud. Read aloud itu juga tidak ada batasan usianya gitu, bahkan sampai usia dia sekolah, SMP, SMA, kalau perlu memang ada pendampingan dari orang tuanya, tapi memang bukunya sudah disesuaikan, bacaannya sudah disesuaikan gitu ya, karena pasti ada kosakata baru yang anak baru tahu, bisa didiskusikan dengan orang tuanya gitu ya, ada ilmu-ilmu baru dan orang tuanya siap mendampinginya. Jadi memang untuk bacaan anak ini sangat perlu pendampingan orang tua sampai usia, walaupun dia sudah bisa baca gitu ya, walaupun dia sudah bisa baca sendiri, itu orang tua tetap harus bersedia mendampinginya, bahkan read aloud gitu. Read aloud itu dibacain gitu ya, supaya pemahaman anak tentang makna bacaannya itu semakin dalam, semakin dia bisa menggali ide dari bacaan yang dibaca, atau bisa belajar mereview tadi apa sih bacaannya, tokoh-tokohnya siapa aja, konfliknya seperti apa, terus solusinya gimana. Nah, jadi peran orang tua di sini penting sekali untuk anak-anak belajar memetik hikmah, inspirasi yang bisa diambil dari cerita yang dia baca gitu ya. Pasti dari covernya juga ya udah bagus. Nah, isinya semoga bisa juga menjadi ide lain ya, ide atau inspirasi bagi anak-anak juga gitu. Sepertinya seperti itu Kak Helin. Oke, terima kasih Kak. Nah, Kak ini mau nanya tambahan lagi nih ngomongin soal cover nih. Ya. Apakah sebenarnya ada warna-warna khusus ya kalau kita ngomongin cover, apakah ada warna-warna khusus yang bisa memikat anak nih? Gimana nih, Kak? Ini dari saya ya ini. Ini juga jawaban dari saya ya, karena mungkin ahlinya Kak Kiki gitu ya. Kalau dari saya kemarin itu kan membuat beberapa cover gitu ya, jenis-jenis. Saya sih kalau dari saya kayaknya cakepan gini gitu ya, warnanya gini gitu ya. Tapi ternyata juga kalau kita dari sudut pandang orang lain, ada warna-warna tertentu yang jadi bikin kisah gitu ya. Kayak misalnya kemarin tuh saya bikin cover itu langitnya warna orange. Saya tuh nggak ada maksud itu tuh sore hari atau apa gitu ya, karena ya bagus aja gitu menurut saya gitu ya. Terus ternyata pas di review sama orang lain gitu ya, saya kasih pilihan mau yang langitnya orange atau yang biru gitu ya, bagusan yang mana ya, padahal menurut saya kayak estetik aja gitu kalau yang orange gitu ya. Ternyata untuk pembacanya itu berpengaruh juga. Kalau yang orange itu terkesan senja gitu katanya, kayak puitis gitu, jadi ada kesan sendunya kayak gitu. Oh jadi gitu ya. Oh jadi kalau anak-anak mungkin jadinya apa, langitnya yang biru cerah seperti itu. Untuk baju-bajunya mungkin juga yang meriah gitu ya. Maksudnya dalam arti yang bagus gitu ya, warna-warni gitu ya. Cuma kalau orang dewasa kan sukanya bajunya yang monokrom, misalnya hitam gitu kan. Nah, kalau untuk anak-anak kan dia pasti lebih full color gitu ya, warna-warni sesuai dengan dunianya dia yang penuh warna gitu ya, rainbow banget gitu. Jadi memang kita perlu mendalami bagaimana sih jiwa anak-anak itu, dia penuh warna gitu ya. Udah kan beda kalau sama orang dewasa kan sukanya yang simple, yang pastel, yang lucu-lucu, apa gimana ya, sesuai dengan selera masing-masing. Kalau anak-anak kayaknya dia lebih, kalau saya lihat ya dia lebih tertarik sama warna-warna yang berani gitu, kayak merah, kuning, dan hijau gitu ya, benar-benar kayak pelangi gitu. Tapi memang disesuaikan lagi seperti nadanya, estetikanya, seperti itu juga sih ya, disesuaikan dengan warna yang akan mau penulis bawakan gitu di dalam buku itu. Seperti itu Kak Elin.
Oke, siap-siap. Jadi masalah warna saja ini sudah sangat mempengaruhi minat anak ya, Kak ya? Mm-mm. Oke, wow, keren banget nih kita dapat ilmu-ilmu baru nih, bocoran dari kelas yang kemarin. Oke, nah Kak, masih seputar pertanyaan yang kedua tadi nih Kak. Kalau menurut pengalaman Kakak sendiri dari kelas menulis kemarin untuk pemilihan judul itu gimana sih Kak? Ya, saya nggak apa nih jawab lagi. Nggak apa-apa Apa kok. izin ya jawabnya Kak Jules, Kak Kiki. Untuk pengalaman kemarin itu judul itu saya udah mikirin panjang, itu susah banget ya. Terus ternyata di ya barat katanya kayak ditolak gitu sama Kak Kiki gitu, katanya nggak sesuai sama usia dan lain-lain gitu. Jadi saya harus pikir lagi. Justru malah yang saya nggak pikirin ribet gitu ya, yang simple aja untuk anak-anak itu justru sama Kak Kiki cepat di ACC gitu. Jadi justru kalau untuk anak-anak kayaknya untuk yang pengalaman harian kayak gitu ya, kalau terlalu kita pikirkan terlalu kompleks seperti itu justru anak-anak kayaknya belum sesuai sama usianya gitu. Kalau untuk usia 17 tahun mungkin bisa lebih kompleks gitu. Sebenarnya mau nulis buku cerita anak ini nggak sesulit yang difikirkan gitu ya. Saya udah pikirin panjang lebar, ini gimana ya, ini coba ini saya jabarin. Ternyata yang nggak gini ya Kak Kiki, oke kita cari aja nih yang lebih simple, yang benar-benar nggak mikir terlalu banyak, malah justru Kak ACC dan malah jadi gitu. Oh ya, berarti memang yang dibutuhkan anak-anak itu memang masalah-masalah yang masih simple sekali gitu ya. Namun memang untuk 9 tahun ini simpelnya itu untuk anak 9 tahun udah kompleks gitu. Simpelnya untuk anak 9 tahun itu udah ibaratnya mereka juga harus mencari solusinya gitu. Beda dengan buku cerita anak 5 tahun seperti itu ya. Dan ya di sini saya emang belajar banget sih. Oh iya ya, seperti ini ya caranya gitu. Untuk pemilihan judul ya memang begitu. Jadi kita harus cari inspirasi juga Kak gitu dari pengalaman sehari-hari anak-anak. Kalau saya waktu itu harus nge-recall lagi memori waktu saya 9 tahun itu masalahnya apa ya, kayaknya pengen ke jalan-jalan kan gitu-gitu aja. Jadi lalu saya cari konfliknya seperti itu. Jadi dilihat dari pengalaman masa lalu gitu kan, itu lebih kayak lebih ngena gitu ya. Jadi gitu Kak Helin. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh tambahkan. Oke, siap. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan, silahkan nih. Sebelum kita masuki pertanyaan yang terakhir. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, Bunda, silahkan. Ya, mungkin untuk memberikan judul, kita harus menentukan tema itu ya. Mungkin itu yang pertama kali yang kita harus tahu. Tema kita yang mau kita usung itu apa gitu kan. Setelah tema, baru kita mencari apa namanya judulnya. Kalau kita sudah langsung judul itu biasanya kemana-mana jadinya. Kita konsep dulu tuh dengan tema dulu. Biasanya seperti itu Kak Helin. Yang saya dapat dari pembelajaran kemarin itu seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas tambahannya. Luar biasa sekali nih kita dapat ilmu-ilmu baru lagi. Terima kasih. Nah, langsung kita lanjutkan. Sebelum itu ada yang mau nambahin nggak nih dari kakak-kakak penulis? Oke, karena sepertinya belum ada, ini saya bacakan pertanyaan ketiga. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Kartika Sari Wijayani. Bolehkah e-book ini dipakai untuk read aloud di Instagram atau YouTube? Oke. Nah, ini sepertinya yang bisa menjawab Bunda ya, Bunda Cut ya. Mungkin kepada Bunda Cut atau Kak Kiki, boleh nih ikut nimbrung. Maaf ya, ini tadi kacamatanya jatuh dan pecah. Jadi ganti kacamata. Ya, boleh nggak ya? Boleh ya teman-teman. Tetapi jangan lupa
Kredit title-nya juga disebutkan, nah, yaitu siapa penulisnya, kemudian ilustratornya, karena penulis, ilustrator, dan layouter itu adalah kawan-kawan penulis sendiri, kemudian diterbitkan oleh siapa, ISBN-nya berapa, title kreditnya itu disebutkan secara lengkap gitu ya. Tetapi saya sih lebih berharap teman-teman bisa membacakan atau read aloud karya-karyanya sendiri gitu. Terima kasih Kak Helin. Oke, terima kasih Bunda. Atau mungkin dari tadi manggilnya jadi Kak Kiki ya. Oke. Nah, itu tadi ya buat teman-teman. Jadi boleh nih disampaikan di Instagram ataupun di YouTube asalkan memenuhi atau mematuhi peraturan yang sudah disampaikan oleh Kak Kiki tadi. Oke. Nah, memasuki acara, oh sebelumnya mungkin Kak Jules nih mau menambahkan atau gimana mungkin? Kalian sudah cukup tadi dari Kak Kiki. Seperti itu, yang penting memang kita harus menyebutkan ya kredit title-nya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas tambahannya. Oke, acara selanjutnya adalah pembacaan 3 cerita terpilih. Sebelumnya, saya sampaikan bahwasannya 3 cerita terpilih ini berdasarkan pilihan para hadirin semuanya dan nantinya akan dibacakan secara nyaring, live di Zoom kita pagi ini. Oke, pertama-tama adalah cerita terpilih ketiga yang berjudul Aku Tidak Menyerah, yang ditulis langsung oleh Kak Rosdiana Amalia. Kepada Kak Rosdiana Amalia, waktu dan tempat disilahkan. Mungkin perlu bantuan dari pihak panitia atau gimana, Kak? Ya, dibantu. Oke. Bentar. Ini ya Kak Rosiana ya? Iya, iya. Oke. Ya, terima kasih Kak Jus. Sama-sama Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Amalia. Bisa dipanggil Kak Ros ya. Ini karya saya yang berjudul Aku Tidak Menyerah. Kita bisa lihat di covernya ini ada 2 anak perempuan yang sepertinya seusia ya, sebaya ya, teman permainan nih sepertinya. Yang satu berambut coklat, kemudian yang satu lagi berambut hitam ikal. Lalu ini settingnya ada di sebuah ruangan nih. Kemudian di sini di atas meja ada apa ini ya? Ada kue. Kue apa? Nanti kita bisa tahu di dalam ceritanya. Kita mulai saja ya ceritanya. Oke. Hari ini Dara dan Mika akan membuat video sebagai syarat mengikuti kompetisi memasak untuk anak-anak. Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, audisinya dilakukan secara daring. Para peserta lomba diminta untuk mengirimkan video proses memasak hingga makanan disajikan. Dara baru mengetahui informasi lombanya kemarin. Dia yang sangat ingin menjadi chef memutuskan untuk mengikuti kompetisi bersama sahabatnya, Mika. Bahan-bahan untuk membuat chiffon cake sudah tersedia.
Dara percaya diri karena sudah mahir membuatnya. Tetapi hal tak terduga terjadi. Dara, ovennya rusak ya? Lampu indikatornya tidak menyala. Padahal sudah dihubungkan ke listrik, ujar Mika. Aduh, bagaimana ini? Di rumahmu ada oven? Tanya Dara panik. Aku tidak punya oven, kata Mika. Kaki Dara lemas. Air mata mulai menggenang di kelopak matanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mika mendekati sahabatnya. Dia merangkul pundak Dara, mencoba untuk menenangkan gadis berambut coklat sebahu itu. Selintas ide muncul. Bagaimana kalau kita ganti saja makanannya? Ibuku punya cetakan cookies. Bahannya kurang lebih sama. Nanti bisa dimasak di atas kompor dan tidak perlu oven. Mika menawarkan solusi. Dara menatap Mika. Dia menimbang-nimbang saran dari sahabatnya yang berkulit sawo matang itu. Perlahan senyumnya kembali merekah. Dia tidak mau menyerah. Tunggu apa lagi, Mika? Ayo, kita ambil cetakan cookies itu, ajak Dara. Mika tersenyum. Dia menggenggam tangan Dara dan mengajaknya berlari ke rumahnya yang hanya berjarak 5 rumah dari sini. Akhirnya, Dara dan Mika berhasil membuat cookies. Meskipun harus mengganti menu makanannya, mereka tidak menemui kesulitan menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Mereka bisa mengirimkan video memasak tepat waktu. Dara dan Mika tidak lolos ke babak selanjutnya. Akan tetapi, Dara belajar untuk tidak mudah menyerah dari Mika. Kekalahan itu tidak membuat mimpi Dara menjadi seorang chef sirna. Justru sekarang dia semakin semangat berlatih membuat berbagai jenis kue untuk mengasah bakatnya. Sekian, terima kasih. Wih, keren banget. Boleh dong ini kita kasih tepuk tangan secara virtual. Terima kasih semua. Oke, aku tadi sempat agak terkejut loh, Kak. Pas tahu kalau ovennya nggak bisa dipakai. Waduh, ini gimana ini? Dan biasanya kalau anak-anak memang langsung panik ya, Kak, kalau ada kayak gitu. Aduh, gimana ini? Aduh, ini benar-benar relate nih sama kehidupan anak-anak. Wah, keren banget. Terus kita tadi juga dapat pesan yang saya tangkap itu, meskipun suatu kekalahan itu terjadi, tapi tidak akan menghalangi untuk jalan kesuksesan kita. Aduh, semangat nih buat kakak-kakak. Wah, keren, keren, keren. Oh, ini juga ada banyak chat masuk dari teman-teman. Wow, keren Kak Rosdiana, keren. Terima kasih. Apalagi tadi didukung sama gambar-gambar yang disematkan oleh Kak Rosdiana, jadinya jadi tambah menarik nih ceritanya. Oke, dan
sepertinya untuk cerita anak memang tidak dibuat agak panjang ya Kak ya. Iya, Tadi betul. ada sekitar 3 lembar ya tadi. Iya. Sangat menarik. Oke, terima kasih kepada Kak Rosdiana Terima Amalia untuk kasih. ceritanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat para hadirin, itu masih satu cerita saja nih yang dibacakan, tapi sudah semenarik itu hasil karya dari teman-teman penulis yang mengikuti kelas pelatihan kemarin. Selain mereka diberikan arahan untuk membuat suatu tulisan yang memang ramah anak, yang sesuai dengan cerita atau mungkin sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak, dan disampaikan dengan begitu apik dan mulus sekali. Oke, jadi buat teman-teman, jangan lupa daftar ya nanti kelasnya. Promosi lagi nih Kak Elin ya. Oke, untuk cerita terpilih yang kedua, ini berjudul Juara di Hati Mama. Wow, ini gimana ya ini ceritanya? Waduh, Kak Elin udah penasaran banget ini. Juara di Hati Mama yang dituliskan langsung oleh Kak Emma Rahma. Kak Emma Rahma, boleh nih open mic-nya. Terima kasih Kak Jules. Sama-sama Kak Emma Rama, silakan. Ya, maaf ini lagi di rumah mertua, jadi banyak orang harus pakai masker ya. Nggak apa-apa Kak Emma. Ya, ini saya bikin cerita ini terinspirasi dari cerita asli dari ponakan saya ini waktu 17-an kemarin itu ya. Jadi ceritanya itu singkat, dia itu pulang lomba nangis gitu, nangis terus curhat ke neneknya ya. Saya mulai bacakan aja ya, judulnya Juara di Hati Mama. Ya. Berbagai kegiatan dilakukan kampungku dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia. Seperti kerja bakti, lomba kelereng, lomba mewarnai, dan lomba balap karung. Aku dan teman-temanku tidak ketinggalan untuk ikut meramaikan kegiatan lomba di kampungku. Meskipun kami berkumpul, protokol kesehatan tetap kami terapkan. Aku, Re, dan Raffi sudah berada di lapangan. 1, 2, tiprit. Tiba-tiba Pak Doni, juri lomba balap karung, menghentikan hitungannya. Rupanya Sena yang datang. Hampir saja dia terlambat mengikuti lomba balap karung ini. Baik, karena sekarang sudah lengkap pesertanya, siap-siap ya, ucap Pak Doni. 1, 2, 3, prit. Bunyi peluit Pak Doni. Aku pun berlari sekencang-kencangnya. Aku tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Tujuanku hanya satu, aku ingin menang. Aku ingin menunjukkan pada bundaku bahwa aku anak hebat. Prit. Oke, yang akan masuk final adalah Zena, ucap Pak Doni. Aku dan teman-teman menyambut gembira. Babak selanjutnya aku harus bertanding dengan pemenang-pemenang sebelumnya. Pada babak final aku harus puas meskipun hanya menjadi juara ketiga. Namun aku tetap bangga. Keesokan harinya semua peserta berkumpul di lapangan.
Bu Muji selaku ketua RT di kampungku memanggil para pemenang untuk menerima hadiah dan piala lomba balap karung. Juara pertama dimenangkan oleh Amar, juara kedua Devi, dan juara ketiga Sena. Silakan naik ke atas panggung, ucap Bu Muji. Loh, kok Sena? Kan harusnya aku yang mendapatkan juara 3. Seketika itu aku berjalan meninggalkan lapangan sambil menahan tangis. Aku pulang ke rumah dan segera menceritakan kejadian tadi pada bundaku. Dan bunda mencoba menenangkanku. Sabar sayang, meskipun Zena tidak mendapat piala, bagi bunda Zena tetaplah pemenangnya, ucap bunda. Tapi harusnya Zena pemenangnya, Bun. Zena ingin memberikan piala itu untuk bunda, jawabku sambil terisak. Zena tahu tidak, meskipun tanpa piala, bagi bunda Zena tetaplah pemenangnya. Aku menggelengkan kepala, tanda tidak mengerti apa maksud ucapan bunda. Karena Zena sudah besar, karena Zena sudah berbesar hati untuk mengalah, bagi bunda itulah arti pemenang sesungguhnya. Kalau Zena ikhlas, Allah akan beri yang lebih besar lagi, lanjut bunda. Meskipun aku masih belum sepenuhnya paham dengan maksud ucapan bunda, tapi aku merasa tenang setelah bunda memeluk dan menenangkanku. Tok, tok, tok. Tiba-tiba Re datang mengetuk pintu rumahku. Ada apa, Re? Tanyaku. Ayo, kamu ke lapangan sekarang, ajak Re. Ternyata Bu Muji tadi salah menyebut namamu dengan Sena. Aku kaget dan senang sekali. Ternyata perkataan bunda benar. Akhirnya aku kembali ke lapangan untuk menerima hadiah dan piala. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahma apa Kak Emma ini panggilannya? Kak Emma, Kak. Oke, Kak Emma, terima kasih atas ceritanya. Mari kita berikan virtual applause untuk Kak Emma. Oke, keren banget. Keren. Saya jadi teringat nih, dulu saya juga rajin banget ikutan lomba 17-an karena iming-iming hadiahnya yang sangat banyak sekali. Jadi saya dulu selalu rajin banget kalau disuruh ikut lomba 17-an. Ini benar-benar relate banget ya sama cerita anak-anak. Apalagi tadi ketika si Zena ya Kak ya, yang seharusnya dia juara ketiga, iya, Kak. tapi ternyata nggak dipanggil. Iya, Waduh. bener. Mungkin kalau saya jadi Zena, saya juga bakal nangis pulang. Waduh, udah gimana ya, udah hancur hati saya. Udah sini berusaha, ternyata nggak disebut. Gimana ini? Pasti seperti yang diceritakan oleh Kak Emma tadi. Wih, keren banget. Terima kasih ya Kak Emma atas ceritanya yang dibacakan yang memang sangat luar biasa sekali. Oke, acara selanjutnya adalah pembacaan cerita terpilih yang ketiga. Oh, mohon maaf, ini merupakan cerita terpilih yang pertama yang berjudul Ibu, Ayah, Ini Untukmu. Waduh, ini apa lagi ya ini? Semakin penasaran nih. Apalagi 2 cerita sebelumnya keren-keren banget nih. Wah, yang ditulis langsung oleh Kak Kurniawati Trihadi Widiana. Oke, ini kita sudah dikasih cuplikan, sudah dikasih spoiler judulnya. Oke, tapi sepertinya Kak Kurniawati bisa hadirkah? Sepertinya Kak Kurnianya belum kelihatan ya Kak ya? Oh gitu, oke. Jadi akan diwakilkan dari panitia mungkin? Oke, ada panitia yang bacain atau kalau enggak saya yang akan bacakan? Kak Jules aja kayaknya ya. Waduh, boleh nih. Oke, kalau gitu saya bacakan ya.
Ini karyanya Kak Kurnia ya, kakak-kakak. Saya hanya mewakili dengan membacakan. Wah, kira-kira apa ya ini ya yang ada di gambar sampul ini? Ini sepertinya ada yang bulat. Wah, ada angka 1. Ada patung. Ini kira-kira tempat apa ya? Apa toko baju kali ya? Atau apa ya? Oke, judulnya adalah Ibu, Ayah, ini untukmu. Cia menyiram bunga kok sambil melamun. Lihat itu, sepatu yang dijemur jadi basah kan? Kata ibu. Cia mematikan keran dan menghampiri ibu. Maaf Bu, karena aku sedih tidak jadi ke kebun binatang. Sudahlah, jangan bersedih. Bantu ibu membersihkan koran dan kertas aja yuk. Biar kamu tidak bosan juga. Hehehe, ajak ibu. Cia mengangguk tanda setuju. Look, ini koran, ucapnya lirih. Ini HFS. Look, look, look. Look, geraknya melambat. Wah, lomba couple ibu dan anak. Usia 9 sampai 12 tahun. Desain baju pesta kearifan lokal. Ucapnya dengan wajah semeringah sambil membaca poster. Tapi tinggal 4 hari lagi. Apa cukup? Bergegas Cia ke ibu. Ibu, mau menemani Cia? Pintanya sambil menunjukkan poster. Ibu langsung mengecek mesin jahit. Cia membuntuti ibu. Semoga ini bisa mewujudkan mimpimu, Nak, ucap ibu lembut. Cia memeluk ibu. Terima kasih, Bu. Cia mulai menggambar desain baju. Sedangkan ibu kembali melanjutkan kegiatan sebelumnya. Sejak TK, Cia suka mengotak-atik baju ibu agar bisa dipakainya. Saat masuk kelas 1 SD, Cia mengikuti les menggambar. Bakatnya menggambar desain baju semakin jago di kelas 6. Hari ketiga. Cia, maaf. Kemarin ibu tidak beli kain batik motif wayang. Karena uangnya tidak cukup, ucap ibu sedih. Cia terdiam dan berpikir. Aha, ibu masih menyimpan baju batik hadiah lomba fashionku tahun lalu? Ibu mengangguk. Oke, kita potong corak wayangnya dari situ, Bu. Ide cemerlang, Nak. Cia membantu ibu untuk memotong corak wayang. Sedangkan ibu menyiapkan mesin jahitnya. Tada! Baju pesta khas kearifan lokal dari desainer cantik Cia sudah jadi. Tok, tok, tok. Ayah datang. Ucap ayah sambil membuka pintu. Wah, anak ayah cantik sekali. Sudah siap buat lomba besok ya? Ternyata ibu berkirim pesan WhatsApp kepada ayah saat ayah di luar kota. Hari keempat. Naifanin Safira Setiawan, ucap MC saat Cia berjalan di atas panggung. Ketika juri terpukau dengan keanggunannya memakai kostum itu. Semua peserta telah tampil. Saatnya juri mengumumkan juaranya. Operator memutarkan sebuah video behind the scene. Cia dan ibu terharu. Ternyata video itu spesial untuk Cia dari ayah. Dengan adanya pemutaran video itu,
pemenang lomba jatuh kepada Naivanin Safira Setiawan. Kak Widi, salah satu juri, membacakan pengumuman pemenang itu dan berkata, "Selamat ya, kamu mendapatkan beasiswa selama 3 tahun di SMP Bunga Bangsa." Dia memeluk ibu dengan mata berkaca-kaca. Di sekolah ini, dia masih bisa terus mengasah bakatnya dalam mendesain baju. Terima kasih. Karya ini ditulis oleh Kakak Kurniawati Trihadi Widiana. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Jul sudah mewakilkan. Mari kita kasih tepuk tangan kepada hasil karya Kak Kurniawati ini secara virtual ya, teman-teman. Oke. Wah, keren banget. Apalagi yang bagian kerjasama antara ibu dan anak menghasilkan suatu hal yang luar biasa dan akhirnya si Cia, benar ya Kak Cia ya namanya? Si Cia ini tadi bisa mendapatkan hadiah yang sangat bermanfaat untuk pendidikannya. Keren banget nih. Jadi itu tadi teman-teman hasil karya, bukan hasil karya sih, masih contoh. Soalnya masih ada banyak banget ceritanya yang memang belum bisa kita bacakan. Itu tadi contoh 3 karya yang dituliskan dari pelatihan kelas menulis Canva. Jadi buat teman-teman masih belum tarik nih, yakin. Soalnya keren-keren banget loh tadi. Bisa membawa pendengar semuanya hanyut dalam ceritanya. Oke, memasuki acara inti nih teman-teman. Acara selanjutnya adalah peluncuran e-book cerita-cerita merdeka. Kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk mempersiapkan background yang mana tadi telah di-share di WhatsApp grup ya. Oke, saya ulangi sekali lagi kepada teman-teman, silahkan memasangkan virtual background yang telah di-share linknya oleh kakak-kakak panitia di grup acara tadi. Dan juga setelah mengganti background-nya jangan lupa open kameranya ya, nanti kameranya dimatiin, waduh. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung saja ditulis di kolom chat karena ada panitia yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman hadirin semuanya. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita masuki puncak acara peluncuran e-book cerita-cerita merdeka kali ini. Pertama-tama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Sanggar Kepenulisan Pena Ananda Club, sekaligus mentor dalam pelatihan kelas menulis Canva. Maksud saya kelas menulis cerita anak dengan Canva. Bunda Cut Zakiah Ansari, boleh hadir dulu, Bunda? Oke, Bunda sudah melambaikan tangan. Waalaikumsalam, Bunda. Oke, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, waktu dan tempat disilahkan. Iya. Kak Helin, ini nanti langsung peluncuran ya, Kak ya? Oh, begitu. Siap, Ya. Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa sehat, bahagia, selalu dilimpahi keberkahan dan kemanfaatan ya. Baiklah, sebelum kita luncurkan bersama-sama nih, sedikit spoiler gitu ya terhadap karyanya teman-teman. Tadi sudah di spoiling 3 ya, 3 karya, berarti masih ada 11 karya meskipun tadi judulnya ada yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan penulis pada saat testimoni, tentu belum isinya ya. Sama-sama menarik. Nah, yang 3 kemarin itu adalah dipilih oleh seluruh peserta berdasarkan polling. Jadi mungkin baru dilihat judulnya saja sudah menarik gitu ya. Bukan berarti yang lain dilihat judulnya tidak menarik gitu ya. Nah, semuanya menarik. Ke-14 cerita ini sangat menarik kawan-kawan. Sebelum itu saya mau share nih ya. Mau share mengapa kelas ini ada sebetulnya.
gagasan ini sudah cukup lama banget gitu ya, sudah cukup lama, sekitar tahun 2018 itu sudah ada keinginan untuk membuka kelas khusus, tetapi baru terrealisasi ketika pandemi. Baiklah, sebagai apa ya istilahnya, penguatan dari apa yang sudah disampaikan kawan-kawan ketika testimoni tadi, gitu, saya juga akan share ini bahwa pada prinsipnya siapapun bisa menulis cerita anak nih. Gitu. Siapapun bisa menulis cerita anak ya. Apapun profesi kita, terutama para orang tua, di mana anak-anak bisa menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah habis. Mereka adalah samudra inspirasi. Gitu. Kalau kita mengamati anak-anak kita selama sejak dari buayan sampai mereka tumbuh menjadi kanak-kanak, kemudian remaja, dan kemudian remaja akhir, mereka adalah sumber inspirasi bagi kita dan yang menguatkan kehidupan kita. Karena itu saya sangat meyakini ini, siapapun bisa menulis cerita anak. Nah, saya akan sampaikan harapan, peluang, dan tantangan menulis cerita anak. Ya, saya akan mengutip beberapa pendapat. Jadi ini bukan pendapat saya, karena siapa sebetulnya Tazakiyah bukan siapa-siapa, tetapi para pakar literasi, para pakar pendidikan menyampaikan hal ini, pesan-pesan penting mengapa menjadi sangat-sangat penting menulis cerita anak. Meskipun tadi Kak Agni sudah memberikan penguatan betapa pentingnya menulis cerita anak ini. Yang pertama adalah pernyataan UNESCO bahwa satu penduduk itu memerlukan minimal 3 buku dalam setiap tahun. Penduduk ya. Nah, sekarang berapa jumlah penduduk usia 3 tahun ke bawah? Namanya anak-anak juga penduduk ya. Kemudian 3 sampai 6 tahun, 6 sampai 9, 9 sampai 12, 12 sampai 15, 15 sampai 18, berapa juta jumlah mereka? Maka seharusnya tersedia buku baru setiap tahun itu minimal 3 kali jumlah mereka. Jadi 3 kali jumlah penduduk 3 tahun ke bawah, 3 kali jumlah penduduk 3 sampai 6 tahun dan seterusnya. Ini adalah pernyataan UNESCO. Bagaimana dengan di sekitar kita? Bagaimana dengan perpustakaan keluarga? Anak kita ada 3, sudahkah setiap tahun itu selalu bertambah? Oke. Kemudian bagaimana di perpustakaan daerah? Bagaimana di perpustakaan terdekat kita? Dan seterusnya. Nah, secara nasional bagaimana? Saya juga akan mengutip pernyataan berikutnya ya. Ini pernyataan Pak Syarif Bando ini baru disampaikan belum lama, tepatnya tanggal 17 Juli insya Allah ya, 17 Mei 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun Perpusnas, yang pada saat itu Perpusnas menyelenggarakan Perpusnas Writers Festival yang pertama ya. Pak Syarif menyampaikan bahwa gini, Indonesia jangan sampai kelaparan buku nih. Indonesia sampai saat ini hanya mampu menghadirkan 40 juta buku dari yang seharusnya 800 juta buku tiap tahun. Wah, bisa dibayangkan. Dan dari sekian puluh juta buku, itu berapa persen yang untuk anak-anak? Ada fakta ternyata bahwa bacaan anak itu masih sangat minim, terutama untuk anak-anak usia 9 tahun ke atas, 9 tahun sampai 15 tahun ya, masa-masa transisi. Nah, ini menjadi salah satu motivasi kami untuk menyelenggarakan atau membuka kelas-kelas menulis anak, khususnya untuk bacaan untuk anak usia 9 tahun plus. Oke, saya lanjutkan ya. Saya mengutip lagi nih pernyataan yang lain, yaitu pernyataan Bu Reda, Kak Reda. Kak Reda ini adalah seniman dan sekaligus juga penulis cerita anak.
Pernyataan ini juga belum lama disampaikan oleh Kak Reda pada sesi webinar nulis dari rumah baru-baru ini yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf ya. Menurut beliau, dan ini pasti kita sepakat semua ya, buku anak itu ditulis sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, coba kita lihat bahwa kebutuhan anak kita pasti spesifik ya. Ada yang spesifik yang berbeda dengan kebutuhan keponakan kita, kebutuhan anak tetangga kita, kebutuhan teman anak-anak kita, gitu ya. Yang mungkin sebagai orang tua lebih sensitif bisa melihat hal itu. Jika ada kebutuhan anak dan belum terpenuhi oleh bacaan anak yang ada, maka ini menurut Kak Reda, dan ini juga menurut saya, mengapa saya mengajak ayo para orang tua dan para guru kita menulis, ayo kita tulis sendiri. Ayo kita tulis sendiri. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, bisa enggak ya? Tadi sudah dijawab oleh para penulis. Bisa. Gitu, pasti bisa gitu kan. Meskipun prosesnya tidak seperti membalikkan tangan simsalabim ya, tetapi pasti bisa. Gitu. Ini saya kutip lagi pernyataan dari Kak Windy. Kak Windy ini adalah foundernya Pacar Merah ya. Pacar Merah itu salah satu IO untuk penyelenggaraan semacam kegiatan literasi, bursa buku, kemudian festival buku ya di beberapa kota. Nah, Kak Windy mengatakan begini nih. Dan ini kita sepakat juga nih, sangat sepakat ya. Minimnya bacaan anak lebih disebabkan adanya pandangan kalau buku untuk anak itu harus berupa buku aktivitas. Kayak apa? Buku menggambar, buku matematika, kemudian buku mengerjakan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan buku anak. Sehingga banyak penerbit juga, terutama penerbit mayor, yang lebih interest untuk menerbitkan buku-buku aktivitas. Dan itu menjadi alasan menjadi salah satu penyebab mengapa bacaan anak itu masih sangat minim. Nah, konklusinya bagaimana nih? Konklusinya apa yang disampaikan oleh Kak Reda itu. Ayo kita buka peluang seluas-luasnya siapapun menulis cerita anak. Apapun profesi kita. Mau orang tua yang entrepreneur, mompreneur, atau dokter, atau apapun lah. Profesi tidak akan menghalangi penguasaan keterampilan menulis. Sepakat kan Ayah Bunda di sini? Sepakat enggak? Sepakat, Kak. Iya. Sepakat, Bunda. Iya. Nah, ini adalah pernyataan para tokoh nih. Pernyataan para aktivitas literasi. Nah, ini adalah cita-cita kami sejak tahun 2019. 1000 cerita anak per tahun. Jadi kalau kita breakdown ya ini kakak-kakak, ayah bunda, kalau 1000 cerita anak per tahun kita bagi 12, maka rata-rata 1 bulan itu 100 cerita anak. Ya kan, 100 cerita anak. Nah, kalau ini satu orang tua atau satu guru atau satu pegiat literasi yang peduli dengan anak menuliskan cerita, maka ada 100 penulis setiap bulan. Hari ini yang kita luncurkan baru 14 karya dari 14 penulis. Nah, sebetulnya mencapai 100 cerita anak per tahun bukan hal yang mustahil. Itu bisa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kelas-kelas kita, kelas-kelas kami itu akan bisa mewujudkan ini mulai detik ini. Nah, ada satu hal yang saya kutip nih. 2 pendidikan yang mempengaruhi pendidikan manusia itu ada 2, seni dan sastra. Karena itu kalau teman-teman menyukai film-film bergenre sejarah, ya bergenre sejarah, kita lihat bahwa negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang makmur kala dulu itu mereka menguatkan, termasuk Cina, kemudian Jepang, Korea, Eropa gitu ya. Mereka menguatkannya di bidang seni, Arab ya,
seni dan sains. Itu dua hal itu. Nah, sastra termasuk di situ, termasuk di seni, dan keduanya bertemu dalam buku. Mudah-mudahan cerita-cerita yang kita tulis ini merupakan sajian yang sangat inspiratif seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman penulis ya, yang di dalamnya itu bukan hanya bernuansa tetapi juga memperkenalkan seni dan juga memperkenalkan sains. Bukan hanya itu, tapi juga budaya-budaya, terutama adalah budaya-budaya Nusantara ya. Baik. Nah, mengapa menggunakan Canva? Banyak pertanyaan yang bukan hanya pertanyaan ya, termasuk wah, kalau Canva ini bisa membunuh potensi yang lainnya. Jangan khawatir teman-teman, tidak akan ada potensi yang terbunuh, tidak ada potensi yang kemudian tersingkirkan, tidak, semuanya akan ada pada porsinya masing-masing. Mengapa? Canva ini adalah salah satu aplikasi desain grafis. Nah, ini akan sangat-sangat membantu bagi kita yang tidak menguasai desain grafis secara manual atau menguasai aplikasi-aplikasi yang lebih rumit. Ya, ada banyak sekali aplikasi desain grafis sebetulnya selain Canva. Dan bagi kita yang sudah punya pekerjaan tertentu, maka akan butuh effort besar untuk menguasai aplikasi-aplikasi itu. Sedangkan Canva adalah aplikasi yang sangat mudah untuk dipelajari. Nah, ini Canva mudah untuk dipelajari oleh siapa saja ya. Yang kedua, penulis dapat mengembangkan ilustrasi mandiri, bahkan menyusun tata letak sendiri. Nah, ini yang dialami oleh ke-14 penulis kita. Dan yang terakhir, aplikasi ini terus berkembang kawan-kawan. Jadi saya mengenal Canva sejak 2017, di mana elemennya masih terbatas dan masih banyak elemen yang berbayar. Sekarang ini sudah banyak sekali elemen gratis, meskipun juga lebih banyak lagi elemen yang berbayar. Artinya elemen-elemen itu bertambah, kemudian fitur-fiturnya juga bertambah, dan lain sebagainya. Sehingga ini memudahkan bagi kita untuk lebih mengekspresikan cerita kita dengan memilih elemen-elemen yang tepat untuk cerita kita. Nah, mengapa menggunakan Canva itu alasannya ya. Jadi kalau ada yang mudah, mengapa harus yang sulit? Bagaimana dengan kawan-kawan ilustrator? Wah, kalau gitu nggak laku dong kawan-kawan ilustrator. Tidak. Jadi teman-teman ilustrator tetap akan mendapatkan porsi yang sangat luar biasa, karena bagaimanapun juga ilustrasi secara manual itu akan berbeda dengan ilustrasi melalui aplikasi. Ya, jadi manual pun bukan berarti manual pakai tangan ya, tetap menggunakan ilustrasi tetapi yang lebih bebas gitu. Kalau ini kan terbatas ya. Misalnya kita kemarin kawan-kawan penulis juga, wah ini kalau misalnya kita memilih satu elemen anak gitu ya, itu kan hanya ada satu anak ya menghadap ke depan. Kalau kita ingin menghadapkan dia ke belakang gimana? Kalau kita ingin menghadapkan dia ke samping kanan atau ke samping kiri atau bungkuk gimana? Nggak ada pilihannya. Nah, itu terbatas. Sedangkan kalau oleh ilustrator sendiri pasti bisa. Terbatas bukan berarti tidak ada. Ada beberapa elemen yang menyajikan multiposisi ya, tetapi tidak semuanya. Nah, jadi jangan pernah khawatir bahwa ini akan menggeser peran ilustrator. Tidak akan pernah. Tetapi ini akan sangat membantu siapa saja, termasuk orang tua, seperti ceritanya Bunda Isna tadi ya, Kak Isna ya, yang membutuhkan bagaimana sih mengilustrasi lebih menarik untuk kebutuhan cerita bagi anak-anaknya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kami membuka kelas Canva untuk menulis atau menulis cerita anak dengan Canva. Prinsipnya kuasai dulu apa itu namanya teknik-teknik digital painting di Canva. Ini ada kelas-kelas untuk menguasainya. Nah, kalau begitu Bun, sebelum masuk ke 5 kelas ini belum bisa dong? Enggak juga. Jadi kayak kakak-kakak kemarin itu sebetulnya pada sesi pertama itu adalah pengenalan, kalau saya bilang bronze paint ya. Jadi menulis, tetapi kalau kita bilang levelnya itu bronze.
gitu, masih belum menggunakan banyak efek gitu ya, hanya sekedar ambil, kemudian tempatkan, posisikan, kasih latar belakang yang sesuai, sesuaikan dengan ekspresi di dalam cerita dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita ingin bikin cerita yang lebih bombastis, katakanlah misalnya nih, misalnya ada makhluk luar angkasa yang terjun ke bumi gitu ya, kan pasti ada efek ketika dia memasuki atmosfer gitu ya. Nah, itu gambarnya pasti tidak sesederhana meletakkan makhluk itu di tengah angkasa dan kemudian bisa menceritakan bahwa ada efek bagaimana apa itu namanya sesuatu benda masuk ke atmosfer, yang pasti itu akan terjadi pemanasan yang sangat luar biasa ya. Nah, seperti itu ada efek-efek khusus di dalam digital painting by Canva. Oke, itu ya. Nah, ini kita akan buka terus. Insya Allah setiap bulan ada, sehingga kita berharap, nih kawan-kawan semua, harapan kita setiap bulan akan lahir e-book antologi serial bercerita dengan Canva seperti saat ini. Semakin banyak. Sehingga harapan kita dalam 1 tahun kita benar-benar secara bersama-sama, kita dengan rasa cinta kita kepada anak-anak, menghargai kita kepada anak-anak, menempatkan anak-anak sebagai pembaca yang cerdas, kita bisa menghadirkan 1000 cerita untuk mereka. Nah, itu harapannya. Bagaimana dengan cerita-cerita merdeka? Cerita-cerita merdeka ini yang kemarin itu diselenggarakan oleh Read Aloud Surabaya sebetulnya mengambil tema tentang nasionalisme. Karena itu jiwa nasionalisme ya. Karena itu secara umum kami memberikan branding, ini adalah cerita-cerita merdeka. Bagaimana merdeka itu menurut para penulis di dalam cerita itu, dan bagaimana menurut pembaca nanti, menurut anak-anak kita, makna merdeka itu. Nah, cerita-cerita merdeka semuanya berbicara tentang ekspresi nasionalisme yang disesuaikan dengan dunia anak-anak, disesuaikan dengan zaman sekarang. Ini dia profilnya, jadi penulisnya ada 14 ya. Teman-teman yang kemarin sudah mengisi daftar kehadiran pasti tahu juga judul-judulnya apa. Kemudian ISBN-nya adalah 978 623 6375 037. Bukan ISBN ya, IISBN, elektronik ISBN. Jadi ISBN-nya ini adalah untuk e-book. Ya. Kemudian yang paling penting ini teman-teman, dilarang untuk menyalin dan lain sebagainya, dan buku elektronik ini hanya didistribusikan oleh penerbit dan penulis. Jadi teman-teman nanti jika ingin mendapatkan buku ini silakan hubungi penerbit dan penulis. Ya, mengapa? Seperti juga di webinar Kemenparekraf kemarin disampaikan bahwa ternyata Indonesia ini adalah supplier buku bajakan terbesar gitu ya, dan kita berharap kita tidak menjadi bangsa yang seperti itu, bangsa yang tidak memiliki apresiasi kepada para penulis atau kepada para tim yang terlibat di dalam penerbitan buku, tetapi kita menjadi bagian yang bisa menghargai hasil karya bangsa kita sendiri, apalagi itu adalah untuk anak-anak, apalagi kita bergerak di bidang pendidikan. Jadi jangan sampai kita sendiri sebagai pelaku penggerak pendidikan itu melakukan hal-hal yang ya anggaplah pasti akan ditiru oleh anak-anak kita ya. Kita khawatir kita akan mewariskan, kalau tadi Kak Jules menyampaikan, ini akan menjadi legacy ya bagi anak-anak kita. Kita harus mewariskan hal-hal yang positif, termasuk juga attitude, juga termasuk keputusan-keputusan kita. Nah, ini adalah profil dari ibu kita.
Baiklah ya Bunda, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita siap-siap semua ya. Kita siap-siap semua. Saya akan launching bersama-sama nih. Oke, kita akan launching bersama-sama. Sudah siap semua ya? Open kamera semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya akan mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa ya. Yang pertama adalah kepada pertama saya sampaikan terima kasih kepada Rit Alot deh. Rit Alot Surabaya luar biasa bersemangat, Kak Jules luar biasa bersemangat. Ayo Kak Kiki, kita bikin kami kerjasama dengan itu namanya Kak Kiki, siap-siap gitu ya. Jadi semangat juga gitu loh ya. Jadi semangat juga, dan artinya siapapun silakan bekerja sama dengan kami dan dengan siapapun gitu, karena kita semua yang kita kerjakan adalah untuk anak-anak kita. Jadi terima kasih Kak Jus, terima kasih Rit Alot Surabaya, luar biasa sekali. Kasih Kak Kiki. Iya Kak Jus. Dan yang kedua, saya juga terima kasih kepada para peserta kelas ya, kepada 14 penulis yang luar biasa. Tidak patah semangat ketika saya harus minta ganti ini, ganti itu, potong ini, potong itu. Ketika terlalu banyak narasi deskripsinya, itu kemudian saya minta untuk potong gitu, berela hati juga. Sudah gambar banyak halaman, banyak gambar-gambar yang berbeda, kemudian harus ganti ya. Ada yang beda tema ya. Ada yang beda tema, kita temanya nasionalisme, ternyata yang dihasilkan bukan tema nasionalisme, harus ganti lagi cerita, dan berela hati, sungguh luar biasa semangat belajarnya kawan-kawan, semangat berkaryanya teman-teman. Ini patut kita apresiasi kakak-kakak, ayah bunda yang hadir di sini. Jadi bukan semata-mata simsalabim jadi ya ayah bunda, karena itu marilah kita mengapresiasi apa yang sudah dikaryakan oleh kawan-kawan penulis ini. Dan yang terakhir, saya juga berterima kasih kepada ayah bunda serta nanda-nanda yang hadir di launching kali ini. Tanpa kalian semua sebetulnya sajian kami tidak akan sampai kepada anak-anak seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi ayah bunda yang hadir di sini adalah garda terdepan sampai cerita-cerita kami, cerita-cerita para penulis ini sampai kepada anak-anak yang kelak akan hidup bahagia di masanya dengan tanggung jawab dan dengan spirit yang diinspirasi dari cerita ini. Baiklah, siap semua ya. Nah, sekarang open kamera semua termasuk panitia. Masih ada panitia yang belum open kamera. Open kamera dan mohon seluruh panitia siap untuk dokumentasikan ini. Kita salam literasi semua ya, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Cerita-cerita Merdeka, karya 14 penulis yang diselenggarakan oleh Rit Alot Surabaya diluncurkan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, dengan demikian cerita-cerita Merdeka ini sudah bisa dinikmati. Ayah bunda bisa menghubungi kami, menghubungi penerbit atau menghubungi penulis yang mengundang teman-teman ya. Oh ya, maaf ya ayah bunda, cerita-cerita Merdeka ini tidak kita bagikan secara gratis, tetapi kami akan mengajarkan kepada semuanya, ayo kita beri apresiasi kepada para penulis ya, gitu. Tidak besar, jadi investasinya hanya 25.000 saja. Nah, silakan hubungi penulis masing-masing. Kemudian kawan-kawan penulis siap untuk membagikan e-book ini. Oke. Dan satu lagi nih, saya akan share screen ya. Sudah tepuk tangan semua belum ini tadi?
Oke, kakak-kakak. Ayo kakak-kakak, sekarang di foto dulu. Silakan foto-foto dulu ya. Foto-foto dulu sambil kita salam literasi. Mana kakak-kakak? Ya. Nah, sambil salam literasi, saya akan, agar waktunya tidak terbuang, saya akan menyampaikan satu informasi ya. Jadi, kalau ayah bunda yang hadir di sini ingin mengikuti kelas ini, hari ini ada special prize atau special invitation ya. Nah, kelas ini akan kita buka lagi besok bulan Oktober ya. Bulan Oktober tepatnya tanggal 8 sampai tanggal 17 Oktober. Bertepatan dengan Bulan Pemuda. Nah, kita akan bikin tema. Nanti akan kita sepakati di kelas temanya itu ya. Dan ini lebih lama daripada yang kemarin Kak Jules ya. Kalau kemarin itu 7 hari, ini kita bikin 10 hari. Karena yang paling lama itu sebetulnya adalah review dan editing ya. Karena harus berulang kali. Nah, sama nanti buku karya ini akan kita antologikan juga, kita ISBN kan juga, dan kami juga akan mendistribusikan e-book ini ke sekolah-sekolah yang memiliki e-library. Kami akan mendistribusikan, jadi teman-teman penulis, entah itu yang sudah menulis berapa kali kemudian ikut kelas ini, atau yang baru menulis untuk pertama kali, karyanya akan masuk ke sekolah-sekolah yang memiliki e-library. Gitu ya. Nah, ini teman-teman sebentar. Kalau yang daftar hari ini, khusus hari ini saja ya. Yang daftar hari ini, nanti teman-teman mendapatkan prize 159 dan seterusnya, atau investasinya hanya 159 dan seterusnya, plus e-book CCM gratis. E-book CCM gratis ya. Kalau besok gimana Bun? Kalau besok tidak dapat e-book CCM gratisnya gitu, meskipun masih masuk di dalam early bird ya. Oke, itu saja informasinya. Nanti lebih lengkap lagi kita bisa diskusikan lewat grup WA. Baiklah, peluncuran sudah kita lakukan. Kakak-kakak panitia, jika sudah mendokumentasikan, waktu saya kembalikan kepada Kak Helin. Terima kasih sekali atas semua yang berpartisipasi terhadap lahir dan meluncurnya e-book CCM ini. Tetap berkarya untuk anak-anak bangsa dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Mungkin Bun ini bisa diulangi satu kali lagi fotonya. Soalnya saya dapat info katanya jadi 2 bagian ya. Jadi mungkin boleh diulangi satu kali lagi. Silakan, ayo kita buka semua. Open kamera. Mulai dari awal ya. Ayo kita salam literasi. Kita tahan dulu karena kita tidak tahu ini ada berapa screen. Oke, saya aba-aba ya. Ya. 1, 2, 3. Screen berikutnya. Oke, masih dalam posisi yang sama karena kita tidak tahu kita ada di screen berapa. Masih dengan senyum cantiknya atau senyum gantengnya untuk bapak-bapak. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita putar lagu kesayangan kita untuk anak-anak Indonesia ya. Waduh.
ceria dan cerdas. Kita semua sama, kita semua hebat. Anak Indonesia, jenius dan bahagia. Gesit penuh empati, berani juga unggul. Selalu sehat dan ceria. Bersiaplah semua, terbang tinggi ke awan. Gantungkan cita-cita dan harapan. Fokus pada tujuan, berpacu dengan waktu. Raih masa depan gemilang. Yo ayo ayo gesit berpikir kreatif. Yo ayo ayo bangkitkan rasa empati. Yo ayo ayo berani bicara jujur dan baik. Yo ayo ayo unggul dan berprestasi. Yo ayo ayo sehat jiwa dan raga. Yo ayo ayo anak Indonesia, anak jenius. Hey hey hey, anak Indonesia, yo anak jenius. Hey hey hey, gesit, empati, nih berani, unggul, sehat, jenius. Kita semua sama, kita semua hebat. Anak Indonesia, jenius dan bahagia. Gesit penuh empati, berani juga unggul. Selalu sehat dan ceria. Yo ayo ayo gesit berpikir kreatif. Yo ayo ayo bangkitkan rasa empati. Yo ayo ayo berani bicara jujur dan baik. Yo ayo ayo unggul dan berprestasi. Yo ayo ayo sehat jiwa dan raga. Yo ayo ayo anak Indonesia, anak jenius. Yo ayo ayo gesit berpikir kreatif. Yo ayo ayo bangkitkan rasa empati. Yo ayo ayo berani bicara jujur dan baik. Yo ayo ayo unggul dan berprestasi. Yo ayo ayo sehat jiwa dan raga. Yo ayo ayo anak Indonesia, anak jenius. Anak jenius. Tepuk tangan untuk anak jenius Indonesia. Iya, anak-anak kita semuanya adalah anak-anak jenius. Mari kita memberikan menu-menu yang menarik, menu-menu yang membuat kejeniusannya tidak hilang. Baik, Kak Helin, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Helin. Oke, Helin. terima kasih Bunda. Oke, Kak Helin on speak lagi. Nah, itu tadi serangkaian acara peluncuran e-book Cerita-Cerita Merdeka hasil karya peserta kelas menulis cerita anak dengan Canva. Baiklah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda Cut Zakiah Ansari, bahwasannya masing-masing penduduk memerlukan 3 buku. Dan diharapkan dari buku-buku yang menjadi konsumsi ini oleh semua orang dapat disesuaikan sesuai dengan tumbuh kembangnya, agar kenapa? Pertama, agar dapat membantu kecerdasan, khususnya untuk anak-anak, menambah kosakata, dan juga sebagai tingkah laku yang dapat dicontoh. Jadi, pemilihan buku sesuai dengan usia anak sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh para orang tua. Tapi, ketika hal tersebut tak dapat untuk dicapai, tenang, kelas menulis cerita anak dengan Canva hadir untuk mewadahi semua orang tua untuk menciptakan
buku yang ramah untuk anak-anak di rumah. Baiklah, itu tadi serangkaian acara peluncuran e-book cerita-cerita anak. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan juga seluruh penulis kita yang kece-kece badai ini, dan juga Ketua Reading Aloud Surabaya yang sudah hadir, dan tak lupa Bunda Cut Zakiah Ansari selaku Ketua Sanggar Kepenulisan Pena Ananda Club yang sudah turut hadir. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Untuk informasi terkait kelas-kelas dan juga promo buku menarik lainnya, kami akan menginfokan melalui WhatsApp Group. Jadi silahkan menanyakan seluruh hal yang dibingungkan terkait informasi-informasi yang sudah kami sampaikan tadi di WhatsApp Group. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, Terima kasih. boleh open mic semua ya. Ayo kita serukan ruang ini yuk. Kak Panitia, boleh dong. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih juga. Terima kasih kawan-kawan penulis. Terima kasih yang hadir ya. Gimana? Kalau Izin langsung pamit ya. Iya. Sudah boleh izin live ya. Boleh. Iya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.